Menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Nah, pada titik itu juga saya mau kasih konteks bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda minta langsung berhenti. Karena itu adalah visi misi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Dia dipilih karena program kerja dilaksanakan gitu loh, nggak bisa diberhentikan. Menurut saya tidak ada ruang negosiasi di situ. Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye. Dan jangan hanya lihat diri Anda sendiri yang tidak setuju dengan MBG. Lihatlah 96 juta masyarakat Indonesia mayoritas yang memilih Pak Prabowo. Satu paket dengan program kerjanya, visi misinya. Ini contoh nih. Kemudian satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari ini. Tapi saya ceritain aja lah. Kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa. Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima. Apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2, ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka memberikan makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini, semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang muncul. Di rumah pun gitu, dapur itu sedekat mungkin dengan ruang makan. Itu prinsip. Ketika dibangun dimasak oleh masyarakat, makanan sampai dengan baik. Dan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, kalau soal ownership sudah jelas. Ibu-ibu itu menunya ditambahin dari spesifikasi kita. Kalau per sarapan itu 10.000, bisa jadi ketika dimasak oleh ibu-ibu itu harganya bisa 12.000, bisa 13.000. Udah gitu bergilir. Kalau bergilir apa yang terjadi? Yang terjadi, anak-anak itu bilang, ini kalau yang masak Bu Eri lebih enak daripada Bu Anis. Bu Anis panas tuh. Yang giliran besok dia tambahin lagi tuh. Kenapa? Karena muncul pandangan di situ bahwa yang masak itu efeknya apa? Kualitas makin hari makin meningkat, karena jadi obrolan kalau yang masak ibu itu lebih enak. Yang lain nggak mau kalah, muter terus. Itu efek yang kita tidak duga sebelumnya. Yang dulu kita duga adalah ownershipnya pada ibu-ibu, dan ibu-ibu ini nggak akan ngembat lah uang sarapan buat anaknya, nggak akan diembat sama ibu-ibu itu. Kalau dikasih ke vendor belum tentu. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi. Nah, bagi kalian yang belum subscribe Kacamata teman-teman ya, silahkan subscribe Kacamata Dangi, karena Kacamata Dangi ini adalah channel ya baru yang bisa jadi menjadi referensi tontonan kalian. Yuk subscribe sekarang juga. Teman-teman, kalau kita melihat ya bagaimana pernyataan dari Kodari ya, yang mengatakan bahwa ya MBG itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus ya kan, karena itu adalah sepaket visi misi yang dibawa oleh Pak Prabowo. Ya betul juga teman-teman, ya, itu kan visi misi Pak Prabowo ya, itu kita apresiasi ya kan, bagaimana kemudian pemerintah betul-betul mengejar supaya gizi anak-anak ini dapat terpenuhi. Namun yang menjadi kritikan selama ini kan adalah bagaimana aktivis masyarakat ya kan memberikan masukan kritik itu supaya apa? Dievaluasi ya, menjadi lebih baik. Dan ya seperti apa? Seperti bagaimana pemberiannya kepada masyarakat ya, atau kepada anak-anak teman-teman ya, terkhusus mereka yang betul-betul membutuhkan saja. Mereka-mereka yang betul-betul miskin ya, yang betul-betul layak menerima. Kalau pemberian ini sapu rata kepada si kaya dan si miskin, maka ini adalah pemborosan ya. Ini adalah pemborosan sangat luar biasa teman-teman. Kita tahu bahwa bagaimana anggaran dari MBG ini ya, bahkan sampai ratusan T teman-teman, dan ini sangat besar sekali ya kan. Dan ya kita apresiasi bagaimana Prabowo Subianto mengatakan akan memberantas korupsi teman-teman ya. Salah satunya adalah orang kepercayaannya di BGN, yaitu Dadan Indrayana dan 2 wakilnya
yaitu kita apresiasi ya langkah yang sangat baik dari Pak Prabowo. Namun ya ke depan ya kita berharap bahwa banyak lagi yang harus dievaluasi, teman-teman, pemberiannya ya kan, kemudian bagaimana pengadaan-pengadaan yang tidak penting seperti yang dilakukan Dadan Indrayana selama ini, pengadaan motor listrik, kaos kaki, ya laptop, apa dan sebagainya. Ini kan sebuah hal yang sangat tidak masuk akal. Dan kalau kita melihat apa yang Anies sampaikan ya, sesimpel itu yang Anies pikirkan teman-teman tentang memberi makanan bergizi kepada anak-anak ini ya. Ya memang seperti itu ya teman-teman. Kalau kita melihat ya pemberiannya kan langsung kepada mereka yang membutuhkan ya kan, keluarga-keluarga yang betul-betul membutuhkan. Bagaimana hal tersebut ya supaya berjalan lebih efektif. Bagaimana